Teknik marketing banget. Dek, dek, jangan main-main. Saking keramatnya yang namanya ayah apalagi ibu, sumpahnya saja bisa jadi doa. Bisa jadi doa buruk, bisa juga jadi doa baik. Saya kasih contoh yang ketiga. Suara apa tuh? Ada penampakan ya? Kereta api ya? Oh, bel istirahat. Keren ya sekolah sini ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat sekolah kita. Sumpah orang tua bisa menjadi bencana, juga bisa berarti berkah. Makanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, hati-hati kalau ngomong ya. Marah boleh tapi jangan asal ngomong, nanti dicatat doa. Kesalahan kita, anak nangis suka dicubit sambil berkata begini, ah cengeng banget sih. Hati-hati, nanti doanya mental anak tumbuh jadi mental cengeng. Anak nakal kita pukul, ah setan lu. Berarti jadi apa? Setan. Hati-hati. Bu, ibu tahu nggak ada imam besar terkenal di Mekah, namanya Imam Sudais. Imam nomor 1 di Mekah, Madinah sekarang. Imam nomor 1. Dulu waktu dia belum jadi apa-apa, belum jadi imam, ketika remaja dia pernah bikin salah dengan ibunya. Ibunya murka, keluar sumpah. Sumpah jadi berkah. Sudes pernah bikin salah, ibunya marah lalu berkata, Sudes, kamu sudah membuat kesalahan besar, ibu tersinggung, ibu sumpahin kamu. Sudes paham, kalau orang tua doa aja makbul apalagi sumpah. Sudes takut, jangan bu, doa aja makbul apalagi sumpah, please. Sudes, ibu sumpahin kamu nak, ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Sumpah jadi doa bawa berkah. Sekarang sudah benar-benar jadi imam di sana. Bukan hanya imam, imam nomor 1 Mekah, Madinah, pimpinan segala-galanya. Wah, hebat ya. Makanya ibu, bapak mulai sekarang ya, mulai sekarang kalau kesel sama anak jangan asal ngomong. Marah boleh, tapi jadikan marah bawa berkah. Anak bandel cubit sedikit, jadi kepala sekolah. Jadi gubernur, jadi presiden. Dulu waktu saya masih kecil, bandel saya baru nyambung. Ingat kenapa orang-orang zaman dulu begitu? Ternyata memang orang zaman dulu tahu segala-galanya. Dulu ayah saya sampai kakek saya, kalau saya bandel itu dipukul pakai tali pinggang hijau. Kalau jadi kiai. Bayangin, ternyata jadi doa. Alhamdulillah. Sudes saksi hidupnya. Yang pernah umroh, pernah haji, pasti ngedengerin, pernah dengar suara Sudes. Yang belum haji jangan lupa daftar ke Bank Muamalat. Bayar lo. Mahal. Hanya 5.000 sehari. Kontrak ya mas? Cincai lah. Asik. Boleh. Aduh mohon maaf ya mas, jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap serius. Enggak lah, saya orangnya suka humor, maaf ya bercanda. Orangnya saya low profile, saya itu orangnya low profile, nggak mau neko-neko. Kalau dikasih saya ambil. Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, saya tungguin biasanya. Dek, yang belum umroh berangkat umroh, yang belum haji coba haji. Dengerin suara Sudes itu, masya Allah, suaranya merdu. Kalau dengar bisa terseduh-seduh. Mau saya praktekin sedikit nggak suaranya? Sedikit aja ya. Jangan histeris begitu, orang belum dibaca. Lebay banget. Tapi maaf ya kalau nanti suara saya rada-rada serak-serak becek. Sebenarnya lagi nggak sehat. Dari Ramadan ambil sekarang saya belum istirahat muter-muter. Dari Ramadan loh, apalagi Ramadan saya. Ramadan kemarin saking sibuknya saya nggak makan siang loh. Keren kan? Ini ngomong-ngomong anak bocah, Ramadan puasa nggak? Puasa. Hebat. Puasanya setengah hari apa 1 hari? 1 hari.
orang puasa di mana-mana 1 bulan. Apa kamu doang 1 hari? Saya kalau lihat anak-anak kecil suka ngerjain karena mereka juga sering ngerjain saya. Sekarang ini zaman edan loh, krisis akhlak loh. Anak muda berani ngerjain yang lebih tua. Kemarin ada anak kecil di Bekasi, saya tanya, kamu namamu siapa? Saya yang nanya, dia balik nanya, Habib, mau yang panjang apa yang pendek? Masya Allah. Yang pendek dulu ya, baru yang panjang ya. Yang pendek Muhammad Amin Habib. Kalau yang panjang, Amin. Anak bocah zaman sekarang berani loh ngerjain yang lebih tua. Betul kan? Krisis ya, krisis akhlak. Bu, zaman saya dulu, maaf ya, waktu masih kecil, kita yang muda nggak berani loh ngerjain orang lebih tua. Kalau lewat di salah satu gang, gangnya kecil, di depan ada orang tua jalan tertati-tati, kita yang muda nggak berani motong jalannya, pamali loh. Kita jagain dari belakang sambil begini, ayo mau kemana nih? Takut ketiup angin. Tapi lihat anak-anak zaman sekarang bukan cuma dipotong plus ditabrak. Padahal orang-orang tua-tua yang begitu itu mah nggak perlu ditabrak, nunggu waktu doang bro. Betul. Krisis akhlak. Ayo, ibu ngerasa nggak anak zaman dulu nggak kayak sekarang? Anak zaman dulu dimarahin orang yang lebih tua, termasuk orang tua, boro-boro ngebantah, ngangkat wajah, mandang wajah orang tua nggak berani, pamali. Dulu saya kalau dimarahin orang tua, walaupun benar urusan ngebela nanti, didengerin dong. Udah mah? Belum, lanjutkan ya. Didengerin. Anak zaman sekarang, aduh, yang salah dia, yang marah dia, betul? Aduh, anak sekarang Masya Allah, kita baru ngomong 1 baris, dia udah ngejawab 1 kaset plus kusut. Betul? Terjadi pergeseran akhlak. Maaf ya sayang, maaf punten. Zaman saya dulu kalau hadir pengajian begini, berisik, orang tua nggak perlu pakai cubitan, cukup ngasih kode, tangannya menunjuk ke arah saya sambil melotot, saya udah diam. Anak zaman dulu mah cukup diginiin doang. Udah diam. Bandingkan anak zaman sekarang, berisik kita pelototin, dia ngejawab apa lihat. Ya ini galakan dia loh, kayak gitu. Betul? Maaf ya, dulu waktu saya masih kecil, masih remaja kayak kalian, main bola di tengah lapangan. Oh, main bola. Azan maghrib berkumandang, saya belum pulang. Ibu saya marah. Ibu saya keluar dari rumah, tapi tidak seperti gambaran ibu-ibu abad sekarang. Teriak-teriak manggil anaknya kayak Tarzan. Ibu saya nggak pakai teriakan, cukup keluar dari rumah, berdiri di pinggir lapangan, hanya dengan menggunakan 1 tangan sudah bikin saya gemetaran. Ibu saya cukup begini saja. Kayak ada magnet menarik saya. Saya mendekat dengan sendirinya, lalu menundukkan kepala siap diomelin oleh ibu saya. Ibu saya langsung berkata, singkat, padat, tajam. Apa kata ibu saya? Nah, kamu tahu kenapa Umi nggak pakai teriakan? Kamu tahu kenapa Umi nggak pakai suara? Umi malu dengan Allah, nak malu. Teriakan azan, suara panggilan sholat saja kamu abaikan. Untuk menghadap Tuhanmu saja kamu lupakan, apalagi menghadap ibu, apalagi memenuhi panggilan ibu. Pulang sekarang kamu nak, dirikan sholat, pulang. Dengan itu saya langsung gemetar. Sebelum pulang ibu saya merangkul, saya memeluk, dibacakan doa di kuping saya. Doanya diambil dari ayat Quran, diartikan, langsung menangis saya dengan ayat itu. Apa ayatnya? Rabbi habli binas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Nangis terseduh-seduh, gak banyak bicara, pulang, diam. Besok teman main bola saya heran nanya, hebat ibumu, TOP BGT, tinggi ilmunya, baru diginiin doang kamu sudah mendekat, baru dipeluk, dibacain Quran di kupingmu kamu langsung nangis terseduh-seduh. Saya menjawab, kuping diquranin tapi kaki dicubit. Tapi walaupun dicubit, anak zaman dulu nggak pernah ngambek kayak anak sekarang. Betul nggak? Maaf loh, bandingin dengan anak zaman sekarang bun. Main bola tengah lapangan, azan berkumandang masih belum pulang. Ibunya keluar dari rumah udah teriak-teriak, manggilin dia, masih nggak ada jawaban. Ibunya kesal, apa yang terjadi bro? Ibunya masuk ke dalam lapangan, ngobrol-ngobrol anaknya, jadi pemain tambahan. Pemain tambahan. Krisis akhlak, betul nggak?
Makanya saya mau titip pesan dulu buat adik-adik sayang, buat adik-adikku sayang. Ingat pesan Nabi, "Ma min syabin yukramu syaikhan li sinnihi illa qayyadallah ma yukrimuhu 'inda sinnihi." Kata Nabi, kalau ada anak muda di masa mudanya seperti kalian, pandai menghormati orang yang lebih tua dari dia satu saja, termasuk gurumu, maka nanti ketika kamu jadi tua, 10 anak muda Allah siapkan hormat kepada dirimu. Tapi ingat, ketika kamu masih muda, sudah kurang ajar kepada orang yang lebih tua dari kamu satu saja, termasuk kepada gurumu, nanti siap-siap kalau kamu jadi tua, 10 anak muda Allah akan siapkan jahat, zalim kepada dirimu lebih dahsyat dari yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Jadi sebenarnya Bray, rumus hidup itu sederhana. Kalau pengen tahu apa yang besok kamu hasilkan, tanya apa yang hari ini kamu tanam. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan bukan untuk orang yang kamu baiki, sebenarnya kamu sedang membangun kemuliaan dan kebaikan untuk diri kamu sendiri. Tepuk tangan buat kita semua. Bu, mau dengerin suara Sudes? Keren, suaranya merdu. Imam nomor 1 di Mekah. Udah tahu. Tinggalnya di Mekah. Sebenarnya saya nggak pede niru suara dia. Jadi orang harus tahu diri, ngaca, jangan suka memaksakan di luar kemampuan. Dia imam nomor 1 lah, saya nomor berapa. Tapi mohon dimaklumi, jelek-jelek begini, jelek-jelek begini, saya bukannya sombong, saya juga pernah jadi imam Masjidil Haram. Saya pernah. Tapi tolong, masalah ini cukup kita aja yang tahu. Saya pernah jadi imam Masjidil Haram. Pernah. Kapan? Waktu saya bawa jamaah umroh sendiri. Kan saya bawa jamaah umroh Bib dari Indonesia berangkat ke sana, mau sholat di Masjidil Haram Mekah. Baru masuk imamnya sudah assalamualaikum, telat. Tanggung banget, jamaah saya gelisah, saya didorong-dorong, disuruh mimpin imam buat mereka. Berarti apa? Imam Masjidil Haram. Maaf ya, sebenarnya ini rahasia udah lama saya simpan. Tapi jangan disebarluaskan lah ya, saya takut sombong. Imam Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup lah. Penasaran kan? Ada nanti di buku saya. Beli. Bukunya tanpa suara, Pak. Dek, maaf kalau mau tahu kenapa Indonesia banyak bencana musibah. Ayo mulai dari PD, mulai dari banjir, tanah longsor di Garut. Berapa banyak saudara kita terkubur padahal belum waktunya terkubur. Terkubur dengan sendirinya. Gempa bumi di Bima, gempa bumi di Aceh, banjir bandang di Bima, gempa bumi di Sumbawa, banjir mengerikan di Bandung. Bayangin kalau lihat TV, ya Allah serem bu, mobil aja nganyut apalagi ibu-ibu. Betul? Ayo, kecelakaan pesawat di Papua, pesawat terbang TNI nabrak gunungnya nggak salah. Kebakaran kapal laut terbakar, berapa banyak yang jadi korban? Maaf ya, ke depan kita nggak tahu musibah apalagi akan terjadi di negeri ini. Kalau musibah itu beruntun dalam jarak yang dekat, itu bukan ujian, itu bukan teguran, ini sudah azab dari Allah untuk Indonesia. Betul? Dan tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah marah kalau bukan karena faktor kesalahan yang terjadi. Saya tulis di buku saya yang berikutnya, judul bukunya, Ada Apa Dengan Indonesia? Ada-ada saja. Salah satunya poin yang saya catatkan di buku itu, faktor kesalahan yang terjadi yang membuat Allah murka karena faktor dosa durhaka anak kepada ayah ibunya. Adik manis, biar lebih pintar, saya bawa kita kembali ke belakang sebentar. Zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Ada sebuah bencana besar namanya banjir. Satu dunia ditenggelamkan. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai dikasih gelar tambahan Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang hidup setelah bencana itu. Timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Allah hadirkan bencana, banjir mengerikan. Apa karena umat Nabi Nuh yang waktu itu suka membangkang? Bukan cuma itu ibu faktornya. Ada faktor lain yang membuat Allah marah, murka, geram. Faktor apa? Seorang anak laki-laki durhaka dengan ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayah kandungnya. Apa statusnya? Nabi utusan Allah. Ayo mikir, kata Cak Lontong. Kalau durhaka dengan ayah saja, sejarah membuktikan mampu mendatangkan bencana yang luar biasa. Bagaimana dengan potret anak-anak bangsa sekarang? Bukan cuma durhaka kepada ayah, durhaka kepada ibu. Bukankah ibu 3 kali lipat lebih mulia dari ayah? Artinya 3 kali lipat bencana mungkin akan Allah hadirkan buat kita. Betul? Ibu 3 kali lipat lebih mulia dari ayah. Suatu saat ada seorang anak bertanya kepada Nabi, "Iya Rasul, saya punya ayah, terus saya juga punya ibu. Lalu mana yang lebih dulu harus saya hormati?" Ibumu. Yang kedua siapa ya Rasul? Tetap ibumu. Yang ketiga siapa ya Rasul? Masih ibumu. Yang keempat siapa ya Rasul? Baru ayahmu. 3/1. Tolong yang ibu-ibu jawab yang kompak, yang perempuan jawab yang kompak, biar laki-laki pada sadar 3 kemuliaan yang Allah berikan buat kalian kaum ibu-ibu. Yang tadi disebut 3 kali siapa? Dengerin ya Pak, dengerin. Mereka ini hebat, 3 kali lipat mulia dari kita. Lebih keras biar mereka tahu diri. Yang tadi disebut 3 kali Nabi siapa? Yang tadi disebut Nabi 1 kali siapa? Berarti mereka sudah ngizinin 1 ayat 3 ibu nggak masalah. Oke bro. Gue suka kalau lo. Udah ngizinin. Udah ngizinin. Keren. Makan tuan. Bu, saya punya fakta, saya punya bukti. Setelah saya cek dan recheck, saya cross check, saya kupas setajam silet, survei membuktikan Indonesia banyak kasus bukan hanya anak-anak durhaka kepada ayah, kepada ibu. Masih ingat kasus seorang artis cantik yang melaporkan ibunya ke polisi, ibunya terancam di penjara? Masih ingat? Saya sebutin inisialnya aja ya, inisialnya aja. Marsha. Itu bukan inisial. Ya. Itu mah nama. Inisialnya. Itu inisial. Itu bukan Maaf, inisial. menurut saya buat apa cantik fisikmu kalau jelek akhlakmu? Lebih baik jelek fisik kita asal indah akhlak kita. Karena demi Allah, Allah nggak lihat fisiknya, Allah lihat hati dan perbuatan hambanya. Betul? Betul. Adik manis, masih ingat kasus nenek Aminah yang menghebohkan bangsa ini? Ibu yang sudah tua renta dilaporkan anak kandung ke polisi, terancam di penjara. Bahkan yang lebih gila, sang anak nuntut ibunya ganti rugi 1 miliar. Padahal yang namanya ibu sosok yang sangat berjasa. Pasang kupingmu ya, seorang ibu berani mati demi 10 orang anak-anaknya ketika melahirkan mereka. Tapi 10 orang anak, saya pastikan belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Betul? Betul. Dek, pasang kupingmu. Ibumu nggak ada jualnya. Ibumu ngeden, keluar kamu. Coba kamu ngeden. Apa bisa keluar ibu? Betul. Betul? Ibu ngeden keluar kita. Kita ngeden apa bisa keluar ibu? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas. Betul? Di Brebes lain lagi lo kasus. Anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Bahkan yang lebih mengerikan, memalukan serta memilukan, kami menemukan kasus di Lamongan. Anak laki-laki remaja dengan tega saya menyembelih ibu kandungnya sendiri. Subhanallah. Anak laki-laki remaja dengan tega menyembelih ibu kandungnya sendiri.
Demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan ayat dalam Quran, hadis menceritakan ada anak setan membunuh orang tuanya. Anak setan aja, jangankan membunuh durhaka aja nggak ada. Anak manusia banyak. Berarti suka tidak suka pada diri kita menyimpan sifat-sifat syaitonia yang lebih gila dari setan yang sebenarnya. Atau jangan-jangan kita manusia lebih gila dari setan. Atau saking gilanya setan sekarang udah pada takut dengan manusia. Saking takutnya setan sering berdoa begini kepada Allah. Mau tahu doa setan sekarang? Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkuat. Manusia sekarang lebih gila daripada setan. Betul? Gak percaya? Ibu menonton nggak di TV pernah beberapa bulan yang lalu ada kasus seorang menantu memperkosa mertua. Ada kan? Menantu memperkosa mertua. Lo emang kurang dikasih anaknya. Gila nggak? Ada nggak setan anaknya begitu? Ada adik beradik berbunuh-bunuhan hanya karena rebutan warisan. Setan ambil sekarang anaknya akur, nggak pernah tawuran. Saya nggak pernah dengar dapat broadcast, awas jangan lewat di sana ada tawuran kalangan setan. Nggak pernah. Yang tawuran manusia, bunuh-bunuhan, betul nggak? Berarti kita lebih gila dari setan. Istighfar kepada Allah. Dek, orang tua keramat hidup, jangan cari keramat yang jauh sebelum dapat yang dekat. Nanti ada di buku saya. Sebenarnya kajiannya panjang, nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini kita kupas lebih dalam bukunya. Jangan begitu Dek, begini, saya tutup tausiah hari ini dengan beberapa catatan penting. Pasang kupingnya ya, rekam. Yang pertama, pegang omongan saya, pegang betul, demi Allah, demi Allah. Kalian akan sadar betapa mahal orang tua kalian ketika jenazah mereka terbaring di hadapan kalian. Kalian akan menyesal. Satu saat sayang, saya pernah duduk dengan teman-teman saya. Ketika duduk, handphone teman saya berdering. Salah seorang dari mereka handphonenya berdering. Kring, ternyata yang nelfon ibunya dari kampung. Ibunya menangis sambil berkata, "Nak, pulanglah ke kampung, sebentar aja. Ibu kangen dengan kamu." Dengan kasar, galak, sombong, songong, dia menjawab, "Ibu, saya lagi sibuk meeting." Telepon. Minggu depan saya pulang. Dia matikan telepon ibunya. Kalian tahu apa yang terjadi? Malam harinya ibunya dipanggil menghadap Allah. Dan sekarang teman saya itu hidupnya trauma, nggak mau lagi kenal yang namanya handphone. Bahkan setiap kali dia duduk dengan siapapun, ada handphone orang berdering, dia berlari, menangis, bersembunyi, membenturkan kepalanya ke dinding sekuat-kuatnya, menyesali kebodohan masa lalunya yang pernah menyia-nyiakan permintaan terakhir ibunya. Maka saya pengen titip pesan buat diri saya yang bodoh ini dan semuanya yang saya sayangi dan saya muliakan. Mulai hari ini berjanjilah kepada Allah, kalau ayah ibumu menginginkan sesuatu dari dirimu dan itu kebaikan untuk kalian sendiri di dunia dan kemuliaan buat ayah ibumu di akhirat nanti, jangan sekali-kali kamu berkata besok kalau itu bisa dilakukan hari ini, karena belum tentu besok engkau diberikan Allah kesempatan kedua sayang. Kesempatan kedua untuk menciptakan senyum terakhir yang ada di wajah ayah ibumu, yang mungkin senyum itu akan dia bawa mati dan dia banggakan itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Tepuk tangan paling meriah buat orang tua kita. Kesimpulan yang kedua, coba disimak dan direkam. Demi Allah, kalau mau kita bayar jasa ayah kita, apalagi jasa ibu, nyawa kita tidak akan pernah sanggup membayarnya. Di buku saya ada sebuah cerita yang sangat indah dan dahsyat. Salah seorang sahabat Nabi saya, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, sahabat ini memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena dia terharu melihat seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar sahabat Nabi terharu melihat anak ini. Lalu dia berkata, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" "Ibuku, Imam." "Ibumu?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya,
Imam. Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta Imam dengan ibuku. Imam, apakah dengan caraku gendong ibuku dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah, kakiku berdarah-darah, kulitku mengelupas, aku tahan Imam, rasa sakit ini aku tahan. Aku tetap memuliakan ibuku di rumah Allah. Aku gendong ibuku, aku tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah, ibu selalu dalam gendonganku. Apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa-jasa ibu kepadaku? Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, makin menangis lalu menjawab, 1000 kali kamu gendong ibumu di lehermu, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah tiap hari sekalipun, dan ibu di lehermu, demi Allah itu tidak akan pernah bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah keluar ketika melahirkanmu. 1 tetes darah ibu tidak bisa kita tebus walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang kita sering tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup matanya, belum pernah memaafkan, belum pernah meridhoi kita. Jangan mimpi bisa dapat ridhonya Allah kalau ridho mereka sampai mati belum pernah terdengar di telinga ini. Rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi durhaka dengan orang tua. Rasul yang menjamin haram anak ini mencium bau surganya Allah. Jarak 1000 tahun menuju ke surga, di blacklist, diharamkan oleh Allah. Saya ingin mengajak untuk menutup acara ini 1 menit ke depan, kita muhasabah, kita doakan orang tua kita bersama-sama. Semua yang cinta dan sayang kepada orang tuanya, coba tundukkan kepala, lupakan sejenak urusan duniawimu yang ada di sekitarmu, tutup mulutmu, tutup matamu, hadirkan wajah ayah ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup mulutmu, belajarlah memanggil nama ayah ibumu dari hatimu. Tutup matamu, hadirkan wajah mereka di hadapanmu. Teruslah tenggelam lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Bayangkan semua kebaikan apa yang sudah diberikan ayah ibu kepadamu. Lalu belajarlah bertanya dalam hati kecilmu, kebaikan apa yang sedang kau berikan untuk membahagiakan orang tuamu? Sadarkah dirimu, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah kita ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong kita mengangkat tangan meminta surga dari ilahi. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho. Lalu dengan sombong kita mengangkat tangan meminta surga dari Allah. Menangislah engkau hari ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya.